menjaminkan sertifikat yang notabene memang ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga tahapan itu akan menjadi panjang. Nah, ini biasanya kita akan melakukan pilihan yang mana kita harus cancel ketika kita memiliki masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Inovatif. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kredit bermasalah dengan penjadwalan ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan lonceng. Secara umum, pinjaman itu ketika kita membayar pokok tambah bunga macet 1 bulan atau tertunda 1 bulan, itu belum dikatakan belum didefinisikan kredit bermasalah ya. Tetapi ketika pinjaman kita sudah bermasalah, misalnya 6 bulan, 3 bulan, karena hitungannya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu sudah masuk dalam kolek 3. Kalau kolek 3 itu sudah berarti artinya sudah dalam tanda kutip sudah ada tanda-tanda macet ya, tanda-tanda bermasalah. Nah, tetapi ada beberapa trik yang menunjukkan niat baik daripada nasabah, yaitu kita selaku nasabah, sekalipun kita misalnya lancar, kalau yang saya alami kemarin ketika kita punya beban tambahan yang tidak terduga, pinjaman secara umum mengembalikan itu sebenarnya kita punya kemampuan, tetapi karena ada kebutuhan tambahan, misalnya anak kuliah, kemudian yang sakit dan biaya tak terduga, maka yang tadinya bukan masalah, maka itu akan menjadi beban tambahan, sehingga harus ada yang kita cancel. Nah, satu-satunya biasa antara kalau perbedaan yang harus kita cancel itu biasa kita ngambil yang sanksinya agak di bawah. Contohnya kalau saya bandingkan antara leasing dengan dengan perbankan, leasing itu lebih ketat, karena ketika kita apalagi bentuk pinjaman tunai, bukan dalam bentuk barang, itu lebih sanksinya lebih keras lagi, lebih disiplin lagi. Nah, tetapi beda dengan perbankan. Kalau perbankan itu sanksinya kalau menurut saya masih bisa, karena jaminannya rumah dan tidak secepat yang seperti leasing yang menjaminkan kita menjaminkan BPKB dan lain sebagainya, menjaminkan barang itu, barang yang bergerak itu suatu saat bisa diambil. Kita lebih takut itu daripada kita menjaminkan sertifikat yang notabene memang ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga tahapan itu akan menjadi panjang. Nah, ini biasanya kita akan melakukan pilihan yang mana kita harus cancel ketika kita memiliki masalah. Jadi ketika kita mendapat masalah, diupayakanlah membayar bunganya dulu. Ada etikat baik kita membayar apakah pokok yang kita bayar. Yang jelas lakukan pendekatan kepada pimpinan bagian kredit, pimpinan bank di bagian kredit, tempat kita berkoordinasi awal atau yang menangani awal. Sampaikan kesulitan kita seperti apa, sehingga kesulitan-kesulitan ini biasa mereka berikan kebijaksanaan dulu. Ada bermasalah mungkin dipantau dengan pusat, dalam hal ini misalnya Jakarta. Ternyata orang di pusat itu ada mungkin bagian penagihan, dan itu yang akan melakukan teror bukan juga teror, melakukan penagihan via telepon. Nah, jadi kapan Anda bisa mengembalikan dan apa kesulitannya, ini semua akan digali dari kita, kemudian
kita diajak digiring untuk membuat perjanjian kapan kita punya kesiapan untuk melakukan pengembalian. Dan apakah bentuknya ini, yang penting ada kesepakatan. Nah, ini bulan pertama ketika kita berjanji, misalnya bulan 1 minggu atau 2 minggu kemudian, 2 minggu ini, setelah 2 minggu kita berjanji, mereka langsung nelpon lagi. Ketika kita ditelepon kembali dan kita harus digiring lagi untuk membuat perjanjian. Nah, ini memang tugasnya dari timnya, tim apa namanya? Tugas dari tim penagih mungkin, memberikan efek jera juga ketika kita tidak siap mental, digebrak dengan tegasnya, dengan makian-makian, terkadang bentuknya makian-makian seperti itu. Jadi karena mungkin namanya juga kita ingin yang terbaik, mereka juga ingin yang terbaik. Biasanya mereka tidak mengerti apa kesulitan kita, dan ini memang tugasnya mereka seperti itu. Jadi, dan kita bermohon ketika 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga, bulan keempat belum, masih intens komunikasi, nelpon dalam bentuk tagihan, dalam bentuk mengingatkan itu selalu intens dilakukan oleh bagian penagihan di pusat. Jadi dia langsung nelpon langsung ke nomor HP-nya kita. Kemudian kita akan digiring itu tadi untuk membuat perjanjian. Kemudian giringan-giringan pernyataan seperti ini kan menjadikan kita takut, ya, seperti itu. Dan memang ikuti saja seperti apa, dan di perbankan itu tahapan-tahapan itu tidak, kalau menurut saya ada tahapannya. Ketika kita ada hak kita untuk, ketika dia bermasalah, kita punya hak untuk melakukan penjadwalan kembali, melakukan reschedule kembali, penjadwalan ulang pinjaman. Ketika kita melakukan komunikasi penjadwalan ulang, pendekatan seperti itu kalau saya kemarin, pengalaman saya di bulan ke-6 kalau tidak salah, ketika saya bermasalah di bulan ke-6, dari bulan saya bermasalah itu sampai bulan ke-6-nya itu saya hanya mampu membayar bunganya saja, hanya mampu membayar bunga kredit. Ketika saya mampu membayar bunga kredit, saya sampaikan keluhan saya bahwa dapat diberikan hak kita untuk diberikan kebijakan dalam penjadwalan kembali. Nah, di penjadwalan kembali kita digiring ini dari unit, ya, dari unitnya ke cabang. Ketika di cabang kita akan komunikasi, kita akan diberikan peringatan, kemudian perlakuannya itu sama dengan pinjaman baru. Jadi perlakuannya dia sama, kita diperlakukan sama dengan pinjaman baru, cuma ada kebijakan cara bayar yang berbeda. Nah, di sini di cara bayar itu bisa jadi di awal itu kecil, misalnya kemampuan kita di awal misalnya 3 juta, 1 tahun kemudian setelah dia ini di tahun kedua dinaikkan 500 misalnya, tahun keduanya dinaikkan 500 lagi, yang tadinya 3 juta berarti 2 tahun kemudian sudah jadi 4 juta sampai tahun ke-6. Nah, ini nanti masih ada penyesuaian lagi. Ketika sudah selesai di tahun ke-6 itu kita akan, menurut komunikasinya, kita akan diberikan kebijakan baru. Nah, nanti setelah itu sudah komunikasinya sudah jalan, tim cabang, tim kredit di cabang yang memberikan kebijakan ini akan turun lagi melakukan verifikasi lapangan, melihat usahanya kita seperti apa, foto lokasi. Foto lokasi ini dilakukan kembali untuk melakukan taksiran kembali terhadap jaminan atau anggunan yang kita miliki. Jadi kalau itu sudah terpenuhi semua, yang ketiga, yang pertama mungkin bagian salesnya, yang kedua sudah turun lengkap. Jadi kembali seperti ini, sudah turun dengan pimpinan-pimpinan cabangnya yang pengambil keputusan,
turun ke lapangan, melihat langsung lokasi, kemudian jaminan, masalah waktu yang kita minta, kemampuan bayarnya berapa. Nah, ini sudah disepakati. Kemudian mereka pulang selang seminggu dari situ, kita akan diberikan atau dipanggil kembali ke cabang untuk melakukan perjanjian baru. Nah, inilah mulainya kita melakukan penjadwalan kembali. Bagi yang memiliki kredit bermasalah, jangan putus asa. Yang penting kita beretikat baik, bisa melakukan pembayaran bisa kita melakukan pembayaran, apakah bentuk bunganya atau pokok. Yang penting ada etikat baik dari nasabah. Jadi jangan langsung putus, jadi karena jaminan itu berisiko, namanya juga usaha seperti itu. Jadi kalau kita sudah lalui itu, kita akan lebih hati-hati dan lebih fokus lagi, lebih bijak lagi dalam merencanakan suatu usaha. Untuk berbagi pengalaman tentang kredit bermasalah, modelnya seperti itu yang saya dapatkan pengalamannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian baru kita setelah itu, akad kredit sudah dilakukan, kita biasanya diingatkan dengan sanksi yang lebih ketat lagi. Dan kita diingatkan bahwa ini tidak akan ada sanksi berikutnya ketika sudah dilakukan penjadwalan kembali. Itu bentuk pembinaan seperti itu. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk para penikmat YouTube, sehingga cara-cara seperti itu jadi bisa memberikan solusi atau jalan keluar. Mungkin itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.